Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Adrian Putra Pribadi dari kelas 12 5. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi informatika yaitu berpikir komputasional. Baik, berikut ini adalah konsep-konsep dasar dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada array, yang kedua ada linked list, yang ketiga ada stack, yang keempat ada divide and conquer, yang kelima ada greedy, yang keenam ada dynamic programming, dan yang terakhir ada queue. Sebelum kita mempelajari materi lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang sistematis dan logis. Lewat kemampuan ini, kita bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan yang sangat kompleks, kemudian kita juga bisa menemukan solusi yang paling efektif serta efisiensi untuk mengatasinya. Dan juga, dalam penerapan cara berpikir komputasional, pemahaman terhadap sebuah permasalahan menjadi hal yang penting. Kita dapat membagi permasalahan tersebut dalam beberapa tugas dan langkah sederhana untuk menyelesaikannya. Setiap tahapan sederhana itu bisa mudah dipahami, baik oleh komputer maupun pikiran manusia. Baik, kita lanjut ke manfaatnya. Manfaat dari berpikir komputasional antara lain yang pertama adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Berpikir komputasional adalah kemampuan yang bisa membantu kamu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Keahlian ini membantu kamu untuk menyelesaikan problem yang terlihat sulit menjadi lebih sederhana. Dengan begitu, proses penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kolaborasi. Dalam konsep berpikir komputasional, terdapat tahapan dekomposisi. Hal tersebut memungkinkan kamu untuk memecahkan sebuah permasalahan kompleks menjadi beberapa bagian kecil. Dari situlah, kamu dapat melakukan berbagai pendekatan secara leluasa. Jadi, kamu pun mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pola pendekatan yang dilakukan oleh setiap orang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan kreativitas dari masing-masing orang. Semakin sering menerapkan metodenya, tingkat kreativitas dalam menangani sebuah permasalahan bakal semakin meningkat. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk masa depan pekerjaan. Belajar tentang konsep berpikir komputasional juga bisa menjadi langkah persiapan untuk masa depan, tak hanya bagi yang tertarik dengan karir di bidang teknologi, tetapi juga dunia kerja secara umum. Berpikir komputasional membuat dirimu menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kamu juga dapat berpikir secara logis dan terstruktur dalam menghadapi serta memecahkan permasalahan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan aspek yang sangat penting dan banyak dicari di dunia kerja. Dan yang keempat adalah bisa belajar lebih efektif. Terakhir, kamu bisa memperoleh kemampuan belajar yang cepat dan efektif. Kamu dapat belajar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Semakin sering berhadapan dengan sebuah permasalahan, makin banyak pembelajaran yang bisa kamu peroleh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari berpikir komputasional. Tujuan pertama dari berpikir komputasional adalah memecahkan masalah kompleks. Melalui cara berpikir komputasi, kamu lebih mampu menerapkan pola pikir yang sistematis dan logis. Hal ini akan membantu dalam pemecahan masalah secara efisien. Dekomposisi masalah menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah dikelola adalah kunci proses ini. Berkat inilah, kamu bisa mengidentifikasi sumber permasalahan dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. Dan tujuan yang kedua adalah merancang solusi inovatif dan kreatif. Adanya kemampuan berpikir komputasi memungkinkan kamu untuk melakukan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Kamu jadi tahu bahwa ada berbagai solusi yang bisa dilakukan untuk penyelesaian setiap permasalahan. Tak hanya itu, kamu juga dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan kreatif. Hal ini karena proses berpikir ini mendorong eksplorasi berbagai kemungkinan dan pendekatan. Lanjut pada tujuan yang ketiga adalah menganalisis data dan informasi secara efektif.
Kemampuan berpikir komputasional membantumu untuk bisa melakukan analisis data maupun informasi secara efektif. Bahkan ketika dihadapkan pada permasalahan yang pelik dan informasi yang kompleks sekalipun, dengan berpikir komputasional, kamu dapat menyederhanakan data tersebut, mencari pola, dan menghasilkan wawasan yang berguna. Skill satu ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti bisnis, sains, dan teknologi. Nah, tujuan yang keempat ini nggak jauh lebih penting nih. Dengan kamu belajar berpikir komputasional, kamu dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih baik. Salah satu tujuan belajar cara berpikir komputasional adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Kamu bisa belajar cara memberikan penjelasan setiap informasi secara terstruktur dan jelas. Dalam tim kerja, kemampuan ini penting untuk menjelaskan ide secara efektif dan bekerja sama dengan orang lain. Dan tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Ada tujuan yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan belajar serta beradaptasi. Berpikir komputasional adalah proses yang mendorongmu untuk terus belajar. Kamu juga akan berupaya melakukan evaluasi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Seiring dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi, kamu pun bisa memperoleh lebih banyak pembelajaran. Hal ini kemudian dapat membantu kamu untuk bisa melakukan adaptasi dengan berbagai situasi. Kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi adalah kualitas penting di dunia yang selalu berubah. Nah, tadi kan kita udah mengenal terlebih dahulu apa itu berpikir komputasional. Sekarang, kita akan masuk ke konsep-konsep dasar dalam berpikir komputasional. Konsep yang pertama adalah array. Array merupakan struktur data yang memungkinkan kamu menyimpan sekumpulan elemen data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dengan kata lain, array adalah kumpulan nilai atau variabel yang diatur secara terstruktur dalam suatu indeks atau posisi tertentu. Setiap elemen dalam array dapat diakses dengan menggunakan indeksnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tipe data array. Tipe data array yang pertama adalah integer. Integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, contohnya 1, atau 2, atau min 5. Tipe data yang kedua adalah float atau bilangan desimal. Cocok untuk menyimpan angka deksimal atau pecahan, contohnya 3,14, atau 2,5, atau min 0,75. Tipe data selanjutnya adalah boolean. Boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false, berguna dalam menyimpan informasi kebenaran atau keadaan tertentu. Dan yang terakhir adalah char atau karakter, khusus untuk menyimpan satu karakter saja, contohnya A atau B dan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh-contoh algoritma array. Contoh yang pertama yaitu linear search. Ini adalah bentukannya. Linear search merupakan metode pencarian sederhana yang mengunjungi setiap elemen satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari. Contoh yang kedua adalah binary search. Ini adalah bentuknya. Binary search merupakan pencarian yang efisien pada array yang sudah diurutkan, dengan membagi array menjadi dua bagian dan mencari hanya di salah satu bagian. Contoh yang terakhir adalah bubble sort. Ini bentuknya. Bubble sort merupakan metode pengurutan sederhana yang membandingkan dan menukar elemen-elemen secara berurutan. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis array. Yang pertama, array satu dimensi. Array yang paling sederhana menyimpan elemen dalam satu baris atau satu kolom. Dan jenis yang kedua adalah array dua dimensi. Matriks atau tabel dua dimensi dapat menyimpan data dalam baris dan kolom. Dan selanjutnya, jenis array yang paling besar, yaitu array multidimensi. Array dengan lebih dari 2 dimensi dapat berupa array 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan masuk dalam konsep berpikir komputasional yang kedua, yaitu linked list. Linked list adalah struktur data linear yang berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu linear data dan pointer, ke simpul elemen berikutnya. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori.
yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Simpul pertama dari linked list disebut sebagai head atau simpul kepala. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis linked list. Yang pertama adalah singly linked list. Singly linked list adalah linked list unidirectional. Jadi, kita hanya dapat melintasnya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Jenis yang kedua adalah doubly linked list. Doubly linked list adalah linked list bidirectional. Jadi, kita bisa melintasnya secara dua arah. Tidak seperti singly linked list, simpul doubly linked list berisi satu pointer tambahan yang disebut previous pointer. Pointer ini menunjukkan ke simpul sebelumnya. Jenis yang ketiga yaitu circular linked list. Circular linked list adalah linked list unidirectional. Kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, tetapi jenis linked list ini memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul kepala. Jadi, saat melintas, kita harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjungi kembali simpul kepala. Dan jenis yang terakhir adalah circular doubly linked list. Circular doubly linked list adalah gabungan dari doubly linked list dan circular linked list. Seperti doubly linked list ini memiliki pointer tambahan yang disebut previous pointer dan mirip dengan circular linked list. Simpul terakhirnya menunjuk pada simpul kepala. Jenis linked list ini adalah bidirectional. Jadi, kita bisa melintasinya dua arah. Selanjutnya adalah karakteristik linked list. Linked list menggunakan memori tambahan untuk menyimpan link atau tautan. Yang kedua, untuk inisialisasi awal linked list, kita tidak perlu tahu ukuran dari elemen. Yang ketiga, dalam struktur data linked list, operasi penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, linked list umumnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, queue, ataupun graph. Dan yang terakhir, simpul pertama dari linked list disebut sebagai head. Pointer setelah simpul terakhir selalu bernilai 0. Berikut ini merupakan operasi-operasi pada linked list. Yang pertama adalah traversal, mengakses setiap elemen dari linked list. Yang kedua, insertion, menambahkan elemen baru ke linked list. Yang ketiga, deletion, menghapus elemen yang ada. Yang keempat, searching, menentukan simpul pada linked list. Dan yang terakhir adalah sorting, mengurutkan simpul dari struktur linked list. Selanjutnya, linked list memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah struktur data dinamis. Linked list adalah himpunan dinamis sehingga dapat bertambah dan menyusut saat runtime dengan mengalokasi dan membatalkan alokasi memori. Jadi, kita tidak perlu memberikan ukuran awal dari linked list. Yang kedua, tidak boros memori. Dalam linked list, pemanfaatan memori yang efisien dapat dicapai karena ukuran linked list bertambah atau berkurang pada runtime, sehingga tidak ada pemborosan memori dan tidak perlu mengalokasi memori sebelumnya. Yang ketiga adalah implementasi. Struktur data linear seperti stack dan queue seringkali mudah diimplementasikan menggunakan linked list. Dan yang terakhir, operasi penyisipan dan penghapusan. Operasi penyisipan dan penghapusan cukup mudah dalam linked list. Kita tidak perlu menggeser elemen setelah operasi penyisipan atau penghapusan elemen. Hanya alamat yang ada di pointer berikutnya saja yang perlu diperbarui. Selain memiliki kelebihan, linked list juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah penggunaan memori. Linked list memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan array. Karena dalam linked list, pointer juga perlu menyimpan alamat elemen berikutnya dan membutuhkan memori tambahan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, traversal. Dalam traversal, linked list lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan array. Akses langsung ke elemen tidak bisa dilakukan pada linked list, seperti array yang dapat akses elemen berdasarkan indeks. Untuk mengakses sebuah simpul pada posisi n dari linked list, kita perlu melintasi semua simpul sebelumnya. Yang ketiga adalah reverse traversing. Dalam singly linked list, reverse
reversing tidak dimungkinkan, tetapi dalam kasus doubly linked list, ini dapat dimungkinkan karena berisi pointer ke node yang terhubung sebelumnya dengan setiap node. Untuk melakukannya, diperlukan memori tambahan untuk pointer sebelumnya sehingga ada pemborosan memori. Dan yang terakhir adalah akses acak. Akses acak tidak bisa dilakukan dalam linked list karena alokasi memorinya yang dinamis. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar yang ketiga, yaitu stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tumpukan. Adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Artinya, elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Upaya menambahkan elemen pada struktur data stack disebut dengan push, sedangkan proses menghapus atau menghilangkan elemen data dari stack disebut pop. Berikut adalah struktur stack yang perlu dihindari. Struktur yang pertama adalah stack underflow, yaitu keadaan di mana kita mencoba mengakses atau menghapus elemen data pada stack yang kosong. Yang kedua, stack overflow, yaitu keadaan di mana ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis stack. Jenis yang pertama adalah register stack. Register stack merupakan stack yang hanya mampu menampung data dalam jumlah yang kecil. Kedalaman maksimum pada register stack cenderung dibatasi karena ukuran unit memorinya sangat kecil dibandingkan dengan memori stack. Selanjutnya adalah memory stack. Pada stack jenis ini, kedalaman dari stack cukup fleksibel dan mampu menangani dalam skala yang lebih besar dibandingkan jenis sebelumnya. Stack memiliki karakteristik. Yang pertama adalah stack digunakan pada banyak algoritma yang berbeda seperti Tower of Hanoi, tree traversal, rekursi, dan lain-lain. Yang kedua, stack diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list. Yang ketiga, mengikuti prinsip operasi last in first out, yaitu elemen yang dimasukkan pertama akan muncul terakhir dan sebaliknya. Karakteristik selanjutnya adalah penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. Dan yang terakhir adalah apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen, maka akan terjadi stack overflow. Selanjutnya adalah operasi-operasi pada stack. Yang pertama adalah push, menyisipkan elemen ke bagian atas stack. Yang kedua pop, menghapus elemen atas dari stack. Yang ketiga is empty, memeriksa apakah stack kosong. Yang keempat is full, memeriksa apakah stack sudah penuh. Dan yang kelima adalah pick, mendapatkan nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Stack juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan dari stack. Kelebihan pertama adalah manajemen data yang efisien. Stack membantu mengelola data berdasarkan prinsip operasi LIFO yang tidak bisa dilakukan dengan linked list dan array. Yang kedua, manajemen fungsi yang efisien. Ketika suatu fungsi dipanggil, variabel lokal disimpan dalam stack dan secara otomatis dihancurkan setelah dikembalikan. Yang ketiga adalah kontrol atas memori. Stack memungkinkan kita untuk mengontrol bagaimana memori dialokasikan dan tidak dialokasikan. Yang keempat, manajemen memori cerdas. Stack secara otomatis membersihkan objek. Yang kelima adalah tidak mudah rusak. Stack tidak mudah rusak karena itu stack cenderung lebih aman dan dapat diandalkan. Dan selanjutnya adalah kekurangan menggunakan stack. Yang pertama, ukuran memori terbatas. Memori pada stack cukup terbatas. Selanjutnya, kemungkinan stack overflow. Terlalu banyak membuat objek di stack dapat meningkatkan risiko stack overflow. Yang ketiga, akses acak tidak dimungkinkan. Dalam stack, akses data secara acak tidak bisa dilakukan. Data yang dapat diakses adalah data yang berada pada elemen atas. Yang keempat, dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Ketika penyimpanan variabel akan ditimpa, kadang-kadang akan menyebabkan perilaku fungsi atau program yang tidak terdefinisi. Dan yang terakhir adalah penghentian yang tidak diinginkan. Jika stack berada di luar memori, maka dapat menyebabkan penghentian yang tidak normal.
Konsep dasar selanjutnya adalah divide and conquer. Metode pemecahan masalah dalam ilmu komputer yang bekerja dengan cara membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Menyelesaikan masing-masing submasalah secara terpisah, lalu menggabungkan hasilnya menjadi solusi akhir. Teknik divide and conquer umumnya terdiri dari 3 tahap utama, yaitu divide, yang artinya membagi masalah, yang kedua conquer, yang artinya menyelesaikan submasalah, dan combine, menggabungkan hasil. Beberapa algoritma populer yang menggunakan pendekatan ini antara lain merge sort, quicksort, and binary search. Berikut ini adalah cara kerja algoritma divide and conquer. Yang pertama adalah divide. Pertama, masalah besar dibagi menjadi 2 atau lebih submasalah yang lebih kecil dan serupa dengan masalah asli. Proses pembagian ini dilakukan sampai tidak dapat dibagi lagi atau sampai ukuran submasalah sudah cukup kecil untuk dapat dipecahkan dengan mudah. Cara kerja yang kedua yaitu conquer. Setelah masalah dibagi menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, langkah berikutnya adalah memecahkan setiap submasalah secara terpisah. Pemecahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma yang sama atau dengan algoritma yang berbeda, tergantung pada masalah yang dihadapi. Cara kerja yang ketiga yaitu combine. Solusi untuk setiap submasalah kemudian digabungkan untuk menghasilkan solusi akhir untuk masalah besar. Proses penggabungan ini juga disebut sebagai conquering back atau merging. Divide and conquer juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu skalabilitas. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan ukuran yang berbeda dari masalah kecil hingga masalah yang besar. Yang kedua, modularitas. Memiliki struktur modular yang memungkinkan untuk dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan terpisah. Hal ini membuatnya mudah untuk diimplementasikan dan dipelajari, serta dapat digunakan kembali pada masalah yang serupa. Yang ketiga, efisiensi. Dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien daripada algoritma lainnya. Misalnya, algoritma merge sort. Menggunakan algoritma ini untuk mengurutkan daftar dengan waktu yang relatif cepat. Dan yang terakhir yaitu akurasi. Dapat menghasilkan solusi yang lebih akurat daripada metode lainnya. Misalnya, algoritma Quadtree menggunakan algoritma ini untuk membangun representasi spasial objek dalam sebuah gambar atau diagram dengan presisi yang tinggi. Selanjutnya, kekurangan dari divide and conquer antara lain yang pertama yaitu overhead. Membutuhkan banyak pemanggilan fungsi rekursif yang dapat menghasilkan overhead yang signifikan dan memakan waktu eksekusi yang lebih lama. Yang kedua, penggunaan memori. Dalam beberapa kasus, algoritma ini memerlukan alokasi memori yang besar, terutama jika submasalah berukuran besar. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja sistem dan membatasi skala masalah yang dapat dipecahkan. Yang ketiga, kesulitan pemrograman. Implementasi algoritma ini dapat sulit diprogram jika konsepnya tidak dipahami dengan baik. Hal ini dapat mempersulit proses pengembangan dan pengujian program. Dan yang terakhir yaitu kesulitan analisis. Analisis kinerja algoritma ini dapat lebih sulit dibandingkan dengan metode lainnya karena melibatkan banyak pemanggilan rekursif dan pembagian masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Hal ini dapat menyulitkan proses optimasi dan peningkatan kinerja. Konsep dasar selanjutnya yaitu greedy. Greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa kita lebih dekat ke solusi akhir yang lebih optimal. Selanjutnya, ada jenis-jenis greedy. Jenis-jenis greedy yang pertama yaitu Huffman coding, digunakan dalam kompresi data. Ini adalah metode yang efisien untuk mengurangi ukuran data dengan mengaksin kode biner yang lebih pendek untuk karakter yang lebih sering muncul dalam teks. Jenis selanjutnya yaitu Activity Selection. Algoritma ini digunakan dalam manajemen waktu dan perjadwalan.
Ketika Anda memiliki sejumlah kegiatan dengan waktu mulai dan selesai yang berbeda, algoritma ini membantu Anda memilih sejumlah kegiatan yang tidak saling tumpang tindih untuk mendapatkan jadwal yang paling efisien. Jenis algoritma yang ketiga yaitu Kruskal algorithm, digunakan dalam masalah pohon minimal, minimum spanning tree, pada grafik. Ini membantu menemukan subset dari semua edge dengan grafik yang membentuk pohon tanpa siklus dengan total bobot yang minimal. Dan jenis algoritma greedy yang terakhir yaitu Prim's algorithm. Seperti Kruskal, Prim's algorithm juga digunakan dalam masalah pohon minimal, tetapi pada membangun pohon dari satu simpul awal dengan memilih edge terkecil yang terhubung. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan greedy. Yang pertama, kita akan bahas kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan cepat. Algoritma greedy relatif mudah dipahami dan diimplementasikan dan seringkali memiliki kinerja yang cepat. Dan kelebihan yang kedua yaitu solusi terdekat. Algoritma ini cenderung menghasilkan solusi yang cukup mendekati optimal dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, kita akan bahas kekurangan greedy. Kekurangan yang pertama yaitu tidak selalu optimal. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Ada kasus di mana solusi yang dihasilkan jauh dari solusi terbaik. Yang kedua, pemilihan kriteria. Kegagalan dalam pemilihan kriteria rakus yang tepat dapat mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Yang ketiga, pengabaian konsekuensi masa depan. Algoritma ini tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap langkah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang suboptimal dalam beberapa kasus. Konsep dasar selanjutnya yaitu dynamic programming. Dynamic programming adalah salah satu teknik pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil. Tujuannya adalah menghindari perhitungan berulang dengan menyimpan hasil submasalah yang sudah diselesaikan. Dynamic programming ini mirip banget dengan konsep yang ada di DSA, yaitu Data Structure and Algorithm. Selanjutnya, kita akan bahas cara kerja dynamic programming. Yang pertama yaitu top-down atau memoization. Pendekatan ini memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil secara rekursif dan menyimpan hasilnya untuk menghindari perhitungan yang berulang. Cara kerja yang kedua yaitu bottom-up atau tabulation. Pendekatan ini menyelesaikan submasalah terkecil terlebih dahulu dan menggunakan hasilnya untuk menyelesaikan submasalah yang lebih besar hingga mencapai solusi akhir. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kasus dynamic programming. Berikut ini adalah contoh pertama yaitu Fibonacci sequence. Fibonacci sequence adalah salah satu contoh paling sederhana dari dynamic program. Misalkan, kita ingin menghitung nilai Fibonacci ke n. Kita bisa menggunakan pendekatan top-down dengan memoization atau bottom-up dengan tabulation. Pada contoh di atas, kita menggunakan pendekatan bottom-up untuk menghitung nilai Fibonacci ke n. Contoh kasus yang kedua yaitu knapsack problem. Knapsack problem adalah masalah optimasi di mana kita harus memilih item dengan nilai maksimal tanpa melebihi kapasitas tas. Ini adalah contoh klasik dari masalah yang bisa diselesaikan dengan dynamic program. Pada contoh ini, kita menggunakan pendekatan bottom up untuk menyelesaikan masalah knapsack. Nah, sekarang kita udah di akhir konsep dasar nih. Konsep dasar yang terakhir yaitu queue. Queue atau dalam bahasa Indonesia yang berarti antrean adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in, first out atau FIFO, yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan. Prinsip FIFO pada queue. Caranya bekerja adalah seperti jajaran orang yang sedang menunggu antrean di supermarket, di mana orang pertama yang datang adalah yang pertama dilayani. Pada struktur data ini, urutan pertama disebut front atau head. Sebaliknya, data pada urutan terakhir disebut back, rear, atau tail. Proses untuk menambahkan data pada antrean disebut enqueue, sedangkan proses untuk menghapus dari data antrean disebut dengan dequeue.
Berikut ini adalah jenis-jenis queue berdasarkan implementasinya. Yang pertama yaitu linear atau simple queue. Elemen-elemen data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen hanya terjadi pada dua ujung barisan tersebut. Yang kedua, circular queue. Mirip dengan jenis linear, tetapi ujung-ujung barisan terhubung satu sama lain, menciptakan struktur antrean yang berputar. Selanjutnya, jenis-jenis queue berdasarkan penggunaan. Yang pertama, priority queue. Setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan diambil terlebih dahulu. Yang kedua adalah double end queue atau DQ. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujung antrean. Nah, sekarang kita akan membahas keuntungan queue. Yang pertama, data berjumlah besar dapat dikelola dengan mudah dan efisien. Yang kedua, proses insert dan delete data dapat dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan first in atau first out. Yang ketiga, efisien dalam menangani tugas berdasarkan urutan kedatangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang keterbatasan queue. Yang pertama, tidak efisien untuk pencarian elemen tertentu dalam antrean. Dan yang kedua, memerlukan alokasi memori yang cukup untuk menyimpan antrean. Baik, itulah beberapa poin-poin penting yang dapat kita pelajari dari materi berpikir komputasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.